Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mendengar kisah tentang seorang sahabat Nabi yang menemukan jasad Nabi yang tak rusak oleh waktu, yaitu jasad Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang pentingnya menjaga akidah dan menjauhi kesyirikan. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Hurmuzan. Pada zaman dahulu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani dan bijaksana. Suatu hari Abu Musa bersama pasukannya tiba di Hurmuzan, sebuah daerah yang jauh dari Madinah. Ketika mereka berada di sana, mereka menemukan sebuah jasad yang sangat ajaib. Jasad itu ditemukan dalam sebuah ruang Baitul Mal di kota tersebut. Dan ajaibnya, meskipun sudah terkubur lebih dari 300 tahun, jasadnya masih utuh, tidak tampak ada yang membusuk. Seolah-olah jasad itu baru saja meninggal. Penduduk setempat sangat kagum dengan keajaiban jasad itu. Mereka menganggap jasad tersebut suci, sakral, dan membawa keberkahan. Akibatnya, banyak yang salah dalam menilai. Banyak yang ke kuburan untuk berdoa meminta kekayaan, kesehatan, bahkan meminta kekuasaan. Mereka berpikir jasad itu memiliki kekuatan istimewa yang bisa menolong para penyembahnya. Tapi anak-anak, yang mereka lakukan itu jelaslah salah. Melihat masalah ini, Abu Musa segera menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang saat itu adalah pemimpin kaum muslimin. Abu Musa menceritakan apa yang ia temukan dan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Khalifah Umar memberikan perintah yang tegas. Umar berkata, itu adalah jasad seorang nabi, yaitu Nabi Daniel. Allah memang menjaga jasad para nabi sehingga tidak membusuk atau rusak. Tapi ingat, jangan sampai jasad ini menjadi fitnah bagi manusia. Apalagi sampai ada yang menyembahnya dan meminta sesuatu. Kemudian Umar memerintahkan Abu Musa untuk mengubur jasad Nabi Daniel di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Umar meminta agar Abu Musa menggali 13 lubang kuburan sekaligus di siang harinya. Dan baru menguburkan jasad itu di malam harinya pada salah satu lubangnya. Abu Musa melaksanakan perintah itu. Ia dan sahabatnya menggali 13 lubang kuburan di lokasi yang berbeda-beda. Pada malam harinya, mereka menguburkan jasad Nabi Daniel di salah satu lubangnya, lalu meratakan semua lubang lainnya, sehingga tidak ada yang tahu di mana sebenarnya jasad itu dikuburkan. Anak-anak, mengapa mereka melakukan ini? Coba kalian tebak. Jawabannya adalah, hal ini dilakukan untuk menghindari kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa 48. Lalu kesyirikan itu sendiri seperti apa? Kesyirikan itu terjadi ketika seseorang menyembah selain Allah, seperti berdoa kepada pohon, api,
kuburan, atau orang yang sudah meninggal. Padahal yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Kuburan itu sama sekali tidak bisa mengabulkan doa kalian. Anak-anak, Islam mengajarkan bahwa ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Tapi tujuan kita berziarah adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Bukan untuk menyembah atau meminta sesuatu kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ziarahilah kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Muslim. Jadi, ketika kita pergi ke kuburan, kita disarankan untuk membaca doa seperti Assalamualaikum ya ahli kubur. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Doa seperti ini menunjukkan bahwa kita berdoa kepada Allah, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Pertama, tauhid adalah hal yang paling penting dalam Islam. Tauhid artinya kita meyakini bahwa Allah yang berhak disembah dan Allah tidak memiliki sekutu. Para sahabat Nabi sangat berhati-hati agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, seperti menyembah kuburan, meminta kepada yang sudah meninggal. Kedua, kuburan bukanlah tempat untuk menyembah. Kita boleh berziarah ke kuburan, tapi hanya untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Jangan sampai kita berlebihan hingga menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berdoa atau meminta pertolongan. Ketiga, menjaga tauhid berarti menjauhi semua bentuk kesyirikan. Kesyirikan itu bisa dimulai dari perbuatan kecil, seperti berlebihan dalam menghormati seseorang, hingga akhirnya menyembahnya. Kita harus hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa besar ini. Anak-anak, mari kita selalu menjaga akidah kita. Ingatlah bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Jika kita memiliki permintaan, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan pernah menyembah kuburan, benda, atau meminta sesuatu kepada mereka yang tidak memiliki haknya. Semoga Allah selalu menjaga kita dan keluarga kita agar tetap di jalan yang benar. Barakallahu fiikum.